Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu di sini tadi sudah sampaikan bahwa namek namuk entago, waninggat kwemek itu pagi, ane itu siang, ususwa itu sore. Yang saya hormati Bapak Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua, selamat datang di negeri Tanah Datar, Papua Selatan. Is dalam huruf besar berarti Allah, atau dalam bahasa Paniai pertama kali Injil masuk di Paniai tanggal 13 Januari 1939, itu berarti artinya Ugatame. Ugatame berarti, Ugai berarti menulis atau firman, B berarti manusia. Berarti Tuhan berfirman, firman itu menjadi manusia. Sehingga kalau berbicara mengenai histori atau sejarah gereja, berarti kita semua ini di dunia hanya sebagai pelaku dan pemeran. Tapi yang berfirman, yang bercerita ini adalah Tuhan sendiri, atau Allah yang mempunyai sejarah itu sendiri. Baik, saya kasih gambaran sedikit. Gereja Kemah Injil hari ini tanggal 28 Oktober 2024 adalah jubileum atau tahun emas, Golden Emas Gereja Kingmi di Papua Selatan. Pertanyaannya kita begini, kenapa Papua Selatan? Menurut Bung Karno katakan bahwa dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukan kata ilmu bumi biasa. Satu lagi saya kutip, beliau katakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu Bung Karno katakan. Ya. Sehingga menyadari itu, Ketua Klasis Kingmi di Papua Selatan dan juga panitia merasa bahwa kita harus buat sejarah Kingmi. Nah, jadi Kingmi hadir tanggal 28 Oktober 1974 di Merauke. Ketika itu Bupati Merauke adalah Bapak Dr. Randus Patipi. Ya, beliau waktu itu menjadi Bupati Merauke dan beliau waktu itu posisinya sebagai sekretaris Ketua PSW YPPG di Tanah Papua, dan kebetulan Ketua Sinode di Papua adalah Bapak CHD Paksoal. Nah, nanti saya cerita sebentar bagaimana Bapak Paksoal bisa istrinya ambil dari Merauke, nikah di sini ke Makassar dan juga kembali membuka pelayanan di sini. Jadi singkat cerita, waktu Bapak Alfred dan CBI hadir di Merauke, ini bukan suatu kebetulan, karya Injilnya ada. Jadi 1885 Gereja Kemah Injil berdiri di New York, Amerika Serikat. Ya, pendirinya adalah Albert Benjamin Simpson. Ya, dalam majalah Islands, beliau tahun 1888 itu abad ke-18. Beliau sampaikan dalam buku Robert Lewis bahwa kita perlu mengabarkan kabar Injil. Beliau sebut Kepulauan Hindia Belanda, itu waktu itu disebut Indonesia. Pulau Celebes berarti Sulawesi, Borneo berarti Kalimantan, Java berarti Jawa, dan juga New Guinea berarti Tanah Papua. Ini luar biasa. Jadi 1888 pendiri Gereja Kemah Injil atau KAMA yang membentuk KAMA sebagai badan misi sedunia, termasuk kita Kemah Injil, beliau sudah mempunyai visi atau penglihatan termasuk Tanah Papua. Dan di dalamnya juga adalah Merauke, negeri timur Nusantara atau Indonesia ini. Nah, setelah itu beliau punya 2 murid yang menjadi AP Simpson kedua, namanya Paul Ryder dan juga Robert Alexander Jaffray. Nah, Robert Alexander Jaffray ini yang akan memainkan peran untuk bagaimana Gereja Kingmi berdiri di Indonesia. Dan ketika itu beliau pada saat itu dari Amerika, era Jaffray disebut sebagai AP Simpson kedua, diutus di Tiongkok Selatan. Nah, ini nanti sebentar kita akan melihat, hari ini kita jubileum, bagaimana Tuhan sudah melihat Papua Selatan ini sejak 1888 dari AP Simpson. Terus setelah itu era Jaffray di Tiongkok Selatan.
Dan beliau setelah survei pertama tahun 1928 seluruh Indonesia, dia mulai dari Balikpapan. Dari Balikpapan, Parepare, Donggala, Bali, terakhir Batavia, dan juga termasuk Papua ini di Fak-Fak sebelum masuk di Narotali. Ya, beliau ambil di Tiongkok Selatan. Ya, waktu itu beliau ini sudah makan KFC, roti, bread, ya, artinya di Amerika. Tapi kenapa beliau mau punya hati untuk harus ke Tiongkok Selatan dan juga Makassar atau Sulawesi Selatan, ya? Sulawesi Selatan ini dipilih sebagai poros atau pusat gereja Kemah Injil berkembang. Nah, saya cerita sedikit. Pada saat beliau tiba di Balikpapan, kalau di Papua kita punya doa sulung. Dalam nama Tuhan, Otto dan Gessler injak tanah ini. Beliau bilang dalam nama Tuhan kami injak tanah, itu di Mansinam 5 Februari. Tapi gereja Kemah Injil juga punya tepat tanggal 10 Februari 1928. Itu Jeffrey tiba di Balikpapan. Beliau katakan doa sulung begini, ini perlu dicatat. Saya sempat baca, teliti baik-baik. Apakah gereja Kemah Injil ini punya doa sulung juga pertama atau tidak? Dan ternyata tanggal 10 Februari 2020 beliau katakan tidak lama lagi Injil akan disebarkan di tempat ini. Ya, berikan kemuliaan untuk nama Tuhan dulu. Saya bilang, aduh ini sangat luar biasa. 10 Februari 1928, itu doa sulung di Balikpapan. Dan setelah beliau survei, pelajari peta, beliau tentukan bahwa saya harus taruh pusat gereja Kemah Injil ini di Makassar. Ya. Singkat cerita, kenapa Jeffrey harus ke Indonesia? Karena dalam hatinya menggebu-gebu namanya panggilan dari pulau-pulau selatan. Jadi beliau lihat Asia Tenggara, Indonesia termasuk Papua dan Papua Selatan saat ini menjadi provinsi. Wah, ini bukan luar biasa karya Injil di Papua Selatan. Bukan manusia yang rancang, tapi Tuhan yang rancang. Jadi dalam visi era Jeffrey bahwa Indonesia atau Papua Selatan ini bukan provinsi juga, tapi ini adalah sebuah pulau yang besar. Nah, inilah karya Injil di Papua Selatan. Nah, singkat cerita, jadi ketika tanggal 28 Oktober 1974, Alfred dan CBI tiba di sini. Beliau memulainya sebelumnya itu, sebelum beliau ambil sekolah Roland Lesusta di Jayapura, beliau di sini dipanggil ke sana untuk mengikuti pendidikan. Setelah itu, Gayung bersambut tahun 1960-an terjadinya ledakan penginjilan di Sowe. Octavianus, Pak Petrus Octavianus. Ini datanglah namanya Franz Selan, itu koordinator. Beliau adalah pendiri gereja Bethesda Apegura. Ketika itu Paul Paksoal, Bapak BI setelah selesai dari Alfred BI setelah selesai daripada Les Nusa tahun 1973, beliau seangkatan dengan Wim Kereci, sebelum Karubaba, Petrus Daisiu, mohon maaf saya tidak hafal semua secara lengkap, tapi itu beliau seangkatan. Karol Maniani, beliau setelah selesai, beliau punya pergumulan untuk apakah pelayanan di timur, di Maluku Tenggara, di Wamena atau di Merauke. Ternyata Bapak Prancelan pas sebelum tanggal 28 kasih SK melalui Pak CHD untuk utus di Merauke. Itu adalah permintaan dari Bupati Merauke pada saat itu, Pak Yakob Patipi. Setelah beliau tiba di sini, ibadah pertama hari ini kita tunggu jubileum ini di Bapak Yakob Alolang. Rumahnya ada di sebelah ini. Ya. Jadi hari ini kita jubileum di Bukit Saitun, ini jemaat yang terakhir di Kota Merauke. Ya. Tapi awalnya pertamanya itu dimulai di sini dan tempat ini namanya Saweni. Ini di sebelah Yakob Alolang. Jadi gereja mula-mula dibangun oleh Bapak Yakob Alolang, Bapak Kapresi, Robert Kapresi, itu ketua klasis pertama di Papua Selatan, Tingmi. Terus keluarga Rumah Batu, ini ada di sini mereka. Di Mopa sini, di Jalan Garuda Mopa. Inilah jemaat-jemaat, dan ditambah dengan Bapak Ginting, keluarga Ginting itu dari Batak, itu suaminya daripada anak dari Ibu Patipi. Ya, saya lupa namanya. Jadi singkat cerita, setelah di sini
Gereja Kemah Injil lebih bertingkat penginjilan sehingga pos ini dia harus berpindah sebanyak 7 kali. Dari Mopa, Gedung Negara, dan sebelumnya itu sempat dengan Bapak Domingus Basik-Basik, anak dari mama dari Agustina Basik-Basik. Gereja Kemah Injil sempat di Cemara, ibadah di sana, persekutuan doa. Setelah itu di Pasar Wamangkus saat ini, tapi dulu namanya Pasar Ampera. 4. TK Pertiwi, kantor Kelurahan Karanginda, dan terakhir adalah di Jalan Nawali. Orang Marin bilang Nawali, atau sekarang kita sebut dengan Nowari. Ini bukan kebetulan, saya sampai menangis-menangis. Nawali sama saja dengan Enarotali. Itu kata Nawari dengan Enarotali itu pertama kami masuk di tanah Papua. Itu di jantung Papua. Di sini juga Gereja Kemah Injil pas pertama itu di Nowari. Itu. Jadi mungkin itu yang saya sampaikan, dan Bapak BI hadir di sini. Datanglah mulai berdiri Gereja Kemah Injil di Rehoboth. Kenapa dinamakan Rehoboth? Karena sumur Yakub di sini Tuhan sudah memberikan kelonggaran untuk kita untuk beranak cucu. Itu